Metaverse yang digunakan untuk pembelajaran sangat boleh dilakukan sebagai media untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman kita, terutama mengenai maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga jangan sampai teknologi menguasai kita di era metaverse ini, karena hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan tatanan kehidupan yang kemudian melahirkan banyak adu domba, hoax, dan efek negatif lainnya. Bahwa penting bagi kita untuk tabayun dan menfilter berita yang kita dapat sebelum membagikannya kepada orang lain. Perubahan merupakan keniscayaan, sehingga apakah perubahan mengikuti hukum Islam atau malah sebaliknya? Serta bagaimana beragama di era metaverse ini. Istilah metaverse sendiri menjadi booming ketika Kerajaan Arab Saudi pada akhir 2021 membuat proyek bernama Virtual Blackstone Initiative, dilengkapi dengan Ka'bah Metaverse, yang kemudian muncul pertanyaan, bolehkah haji di dunia metaverse? Metaverse sendiri merupakan bagian internet dari realitas virtual yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata dalam dunia maya, tanpa bertemu di ruang yang sama. Pada dasarnya, beragama itu berdasar pada beberapa unsur, diantaranya yaitu unsur akidah, syariah, dan juga akhlak. Dari ketiga unsur tersebut menyatu pada suatu maksud penghambaan diri kepada Tuhan. Apakah akidah akan lenyap setelah hadirnya metaverse? Tentu dalam hal ini kita sebagai manusia harus mempertahankan jati diri kita dan potensi kita untuk mengendalikan diri kita. Kemudian, apakah ada kewajiban ibadah mahdah dalam metaverse yang menjadi diri kita di dunia maya? Dengan muamalah seperti transaksi digital yang dilakukan dalam metaverse dan kegiatan lainnya yang dapat dilakukan di era metaverse tentu membutuhkan pengkajian yang lebih rumit lagi. Mungkin saat ini metaverse belum hadir secara nyata dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Namun, seiring berkembangnya sains dan teknologi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan mendatang metaverse hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang begitu lebih konservatif dari mereka. Mungkin karena pemahamannya yang masih kurang. Jadi memahami parsial. Jadi kita dimanapun dan berada dimanapun ketika pengetahuannya terbatas, maka cenderung dia menyalah-nyalahkan orang lain. Idza qalla ilmuhu katsura inkaruhu wa idza katsura ilmuhu qalla inkaruhu. Jadi pepatah itu mengatakan kalau orang banyak ilmunya itu nggak mudah nyalah-nyalahin orang lain. Karena banyak perspektif yang bisa dibangun oleh orang yang berilmu. Tapi kalau orang tak berilmu itu mudah nyalahin dan mudah ingkar kepada orang lain. Jadi yang dikit-dikit salah, tapi padahal barangnya sedikit tapi disalahin terus. Nah ini biasanya orang yang ilmunya sedikit. Oleh karena itu ketika Al-Quran itu turun pertama kali ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada unsur membaca sebagai sarana intelektualitas, ada bismi, ada aspek keagamaan. Banyak orang yang pintar, intelek, tapi tidak punya nilai agama, maka kepandaian hanya untuk membunuh manusia. Begitu juga orang beragama ketika tidak berilmu, kadang-kadang atas dasar agamanya dia juga membunuh orang. Oleh karena itu dua-duanya harus dibangun. Keagamaan di 100 tahun yang akan datang, kemajuan akan menjadikan sebuah kemunduran bagi kemanusiaan kalau tidak dasar dengan nilai-nilai. Tapi nilai-nilai ini akan menjadi konservatif kalau tidak dibangun dengan keilmuan. Maka harus seiring. Di sini antara orang yang menggali tentang keilmuan itu sendiri, sains itu harus seiring dengan agama. Tidak berarti sains harus bertentangan dengan agama. Atau orang agama merasa anti sains atau orang sains anti agama, itu menjadi malapetaka. Jadi keduanya harus beriringan, tidak harus saling beradu, tetapi harus beriringan bersama-sama. Bagaimana bagaikan saudara kembar, dua sisi mata uang antara ilmu dengan keagamaan itu. Nah tadi saya kutip sains harus beriringan dengan agama, agama juga harus beriringan dengan sains. Ini jangan-jangan nanti kalau saya mengutip Mas Islam, Mas Roy, apapun dengan perkembangan teknologi jangan-jangan